Klarifikasi Sarwenda dan pihak Ruben Onsu dalam podcast artis Denny Sumargo menggulirkan blunder panas membuat Densu pun turut diguncang pro kontra. Baik dari sisi tim Ruben Onsu maupun tim pembela Sarwenda. Benarkah gara-gara ini Densu kini bahkan digempur dari dua kubu fans Sarwenda dan Ruben? Sementara itu, bom kejutan video CCTV yang digulirkan Sarwenda mulai ditanggapi juga oleh Ruben Onsu. Tak hanya menjawab soal tudingan terlilit pinjol seperti yang ditudingkan oleh Sarwenda, Ruben juga menyentil curhat Sarwenda yang mengaku 11 tahun memendam sedih selama menikah. Benarkah Sarwenda bahkan dibongkar Ruben pernah 3 kali kabur dari rumah? Bagaimana pula pihak Ruben Onsu mematahkan cerita sedih Sarwenda tentang diselingkuhi sang mantan hingga konon banyak mendulang simpati publik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca menjadi bintang tamu dalam podcast artis Denny Sumargo, Sarwenda, dan pihak Ruben Onsu mendulang blunder panas. Buktinya, 2 kali 24 jam sudah berlalu pasca podcast tersebut tayang. Tapi hingga kini, baik Ruben maupun Sarwenda masih panas, dibahas dan dikulik netizen seantero Indonesia. Ditemui oleh tim Intens, Denny Sumargo menjelaskan bahwa sebelum setuju mendatangkan Sarwenda ke tempatnya, Densu pun sudah membersyarat agar Ruben Onsu juga harus diundang, sehingga tidak terjadi ketimpangan informasi. Kalau lagi awalnya kan dari Sarwenda, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO, karena ini kan podcast sebagai media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak both side, nggak bagus gitu. Jadi sebelum terima Sarwenda, kita juga invite dari Ruben supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya yang bisa hadir dari pengacara. Ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder. Jadi pada blunder, jadi tambah chaos itu. Tapi belum usai kegaduhan soal Sarwenda. Ketika Minolas Bayang sebagai pihak Ruben memberikan klarifikasi, Densu pun lagi-lagi diguncang gelombang reaksi dari kubu fans Sarwenda. Karena dituding terlalu mengiyakan tanggapan Minolas Bayang sebagai pengacara Ruben yang sontak saja menggulirkan gelombang pro kontra antara tim fans Sarwenda dengan kubu pembela Ruben Onsu. Gue membaca dua sisi, jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO, fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwenda karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwenda fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gua ya wajar lah. Itu pasti akan ada pro kontra di situ. Ya itu dari POV dari dua fansnya lah. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya ini pertarungan mereka sih. Saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai lah. Ataupun membawa masalah ini ke ruang pribadi lah. Sontak saja, tanda tanya pun mencuat. Benarkah gara-gara menghadirkan Sarwenda dan Ruben, Densu kini bahkan digempur dari dua kubu fans Sarwenda dan Ruben? Yang jelas, sebagai orang yang mengundang dan mendengarkan kedua belah pihak, Denny Sumargo memberikan saran agar Ruben dan Sarwenda tidak menyeret panas seteru dan konflik mereka lebih lebar ke ranah publik. Ya, gue nggak punya banyak pendapat masalah itu karena menurut gue masalah itu kan memang udah ada di luar. Jadi gue lebih fokus gimana mensupport supaya masalah itu kan bisa segera selesai karena itu kan masalah rumah tangga yang akhirnya terpublish gitu, bukan dari tempat gue kan, memang sudah ada. Tak pelak, pasca menghadirkan Sarwenda dalam podcastnya, artis dengan julukan pebasket sombong itu mengunggah status pada akun sosmednya.
Kalau kebencian dan kemarahan bisa membuat dunia menjadi lebih baik, mungkin saya sudah berhenti menyembah Tuhan. Gue lupa kapan pertama kali gue menemukan kalimat itu, atau siapa yang menyampaikannya. Tapi kalimat itu yang membuat cara gue melihat hidup tidak sama lagi. Karena setiap manusia membawa luka, alasan, dan cerita yang tidak selalu terlihat. Bagi dunia, mereka mungkin dua pihak yang berseberangan, tapi bagi anak-anaknya mereka tetap rumah. Sementara Denny Sumargo diserbu dua kubu tim Ruben Onsu versus tim Sarwenda. Ruben justru membuktikan ucapannya bahwa dirinya tak lagi mau tinggal diam menghadapi setiap aksi pergerakan Sarwenda. Pasca Sarwenda membuat geger dengan mengunggah video CCTV rumah yang menunjukkan pertengkaran hebat, benarkah Ruben mematahkan Sarwenda dengan cukup menggulirkan setitik kalimat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Konflik panas antara Ruben Onsu dan Sarwenda pekan ini kian meletup. Bagaimana tidak? Setelah Sarwenda menjatuhkan bom tulisan status pada akun sosmed miliknya, lengkap dengan video rekaman CCTV yang menunjukkan pertengkaran sengit. Setelah berikrar bahwa dirinya tak lagi mau tinggal diam menghadapi setiap aksi pergerakan Sarwenda, kini Ruben benar-benar konsisten. Buktinya, setelah Minola Sebayang menyanggah tudingan Sarwenda yang mengaku ketakutan karena debt kolektor penagih hutang pinjol Ruben muncul pada podcast Denny Sumargo secara terpisah, Ruben pun memberi sanggahan menohok. Saat melakukan siaran live di sosmed, Ruben menyentil logika berpikir Sarwenda yang mengaku ada debt kolektor yang mendatangi rumahnya. Bahkan, Ruben menyentil mengapa tidak melaporkan debt kolektor tersebut ke polisi saja. Atau sebelumnya, Sarwenda bahkan sudah melaporkan sederet pemilik akun sosmed yang dianggap Sarwenda mencemarkan namanya. Ruben katanya dia pinjol. Pertanyaannya gini, kalau gua kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya nggak? Kalau lu merasa terganggu, apalagi itu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Tak hanya itu saja, tulisan Sarwenda pada laman akun sosmednya yang mengaku sudah 11 tahun bertahan juga tak luput dari sanggahan tegas Ruben. Yang ujung-ujungnya bahkan menguak belanda panas. Pasalnya tak terima dituding meninggalkan rumah dan tak pernah kembali, Ruben pun mengutas pengakuan mengejutkan bahwa Sarwenda lah yang sering meninggalkan rumah sampai 3 kali. Bahkan Ruben mematahkan pengakuan Sarwenda yang menulis memendam perasaan selama 11 tahun menikah. Ruben justru tak kalah menahan korban perasaan selama 11 tahun. Lu 11 tahun yang lu pendam lah, gua 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gua pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh nggak bisa deh. Oh nggak bisa deh. Gimana sih? Gue mengalah aja, gue mengalah. Oh ternyata bingung juga ya, mengalah jadi pegangan. Jadi salah. Ngoceh, dibilang comel banget. Ya lu ngebatin sendiri, itu yang terjadi. Gimana sih? Ada aja ya. Nah gue juga menghormati perempuan. Gue juga menghormati ibu gue. Sayang banget gue malah sama ibu gue. Tapi jenis perempuan yang gimana dulu? Kita dandanin dia. Kita dandanin biar dia cakep ya. Biar dia ada kelasnya gitu. Yeay. Robor, kita nempel juga perhiasan di tangan. Kita dandanin dia yang bagus, biar cakep gitu. Dia biar ini.
Udah cakep nginjek. Tulisan Sarwendah di laman sosmed pribadinya terlanjur menggulirkan blunder panas yang berbuntut panjang. Bagaimana pihak Ruben Onsu mematahkan cerita sedih Sarwendah dengan pengakuan yang mengejutkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber. Tulisan Sarwendah di laman sosmed pribadinya terlanjur menggulirkan blunder panas yang berbuntut panjang. Pasalnya, tak cuma memantik emosi Ruben Onsu, tapi juga pro kontra panjang di ranah publik. Terutama tulisan Sarwendah yang mengulik dugaan perselingkuhan Ruben di tahun 2017 yang diklaim berbuntut pertengkaran hebat yang terekam CCTV rumah dan dikuak versi panjangnya oleh Sarwendah di sosmed yang hingga kini tak cuma mendulang gempar netizen, tapi juga sikap pihak Ruben yang secara mengejutkan tak lagi pasif tapi juga memberikan sanggahan yang menohok. Pasalnya berbeda dari versi Sarwendah, Minola Sebayang, pengacara Ruben menguak kebiasaan Sarwendah yang jika sedang marah, ocehannya selalu melebar kemana-mana. Ada? Oh iya, emang ada? Kita suami istri ya kan? Emang pernah? Pernah nggak gue tanya sama lu? Iya makanya kalau selingkuh itu udah konflik. Terus selingkuhan lu udah nikah, lu jangan sedih. Habis itu lu gak balik. Iya. Iya sedih. Terus lu makan lu? Lu makan? Jangan main fisik. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Ya gue lagi ngomong, lu dengerin. Hah? Jangan main fisik. Ya udah orang jangan makan gue bilang, gue lagi ngomong. Lu bisa dengar. Ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan gitu ya, karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya, nah udah habis itu kan kalau pindahnya itu di lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah Ruben mengatakan sudah diurus semuanya, dia desak terus. Ruben bilang udah diurus, mana nomor kontaknya, udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan. Ya kalau saya tanya Ruben tuh kemana? Ben itu ke kamar kecil. Dia ke kamar mandi. Dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu seperti kebanting, gedebar, gitu itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Sama seperti yang kami sampaikan, ngomong tentang masalah Blackpink, tiba-tiba larinya lelang, kan begitu artinya. Jadi ini bukan suatu hal untuk pembelaan diri, karena siklusnya kan sudah kelihatan. Bicara mengenai masalah penambahan tiket, Blackpink masuk ke lelang. Ini pertengkarannya bicara tentang masalah liburan, pindahan tanggal, minta nomor kontak, merasa ketika Ruben masuk ke dalam ruangan kamar mandi itu seperti banting pintu, mancing emosi, tiba-tiba larinya ke selingkuh. Terus kemudian ternyata kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Makanya saya katakan sebenarnya nggak perlu lagi artinya itu saya memberikan klarifikasi apapun yang saya sampaikan. Kalau memang misalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang berpihak kepada S, ya pasti tidak akan sesuai gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber.